Oke, teman-teman yang mau bimbingan skripsi, kita lanjut di sini ya. Yang mau ikut kekerasan seksual dan perundungan, ya. Oke. Nah, mengapa kekerasan seksual dan perundungan? Karena kita di UMJ seperti halnya di kampus yang lain ini menjadi kewajiban nih saat ini, menjadi proyek yang harus dikerjakan gitu ya di semua kampus tentang antisipasi ya, tentang antisipasi dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. Sementara di kita ini belum berjalan secara efektif. Nah, untuk area risetnya kekerasan seksual dan perundungan, kalau berdasarkan dari pemerintah, aturan pemerintah, itu dia sepertinya kalau tidak ada kekerasan itu adalah hal yang dibolehkan. Jadi tidak melanggar hukum gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya kalau di kita itu kan kalau dalam ajaran agama kita kan ya, karena kita sekolahnya di Muhammadiyah, kita tentu sesuai gitu ya dengan landasan dari agama kita gitu. Nah, jadi saya ingin kalau di dalam undang-undang kekerasan seksual itu batasannya itu seperti ini misalnya ya, bentuk tindakannya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada istilah tanpa persetujuan korban. Jadi kalau setuju seolah-olah boleh, padahal persetujuan yang dimaksud juga kan kita tidak bisa digambarkan kadang-kadang ya, karena persepsi seorang dengan orang lain itu kan bisa berbeda gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan riset mulai dari persepsi ya, pengetahuan sampai ke tindakan atau kejadian gitu. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan yang trauma masa lalu ya. Kita saatnya dari sekarang aja, saat ini. Kemudian yang penting juga buat kita orang public health, jadi kita bisa untuk area mitigasi ya, pencegahan ya, identifikasi wilayah atau situasi atau lokasi mana yang beresiko untuk terjadi kekerasan tadi gitu ya, dalam definisi yang kita tentukan ya, bukan hanya sekedar yang dituliskan di dalam peraturan menteri ini gitu ya, termasuk kemudian nanti untuk sanksinya. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa kemungkinan topik riset yang teman-teman bisa pilih secara spesifik gitu ya. Nah, kita bagi nih sekarang. Ibu, saya mau nanya dulu. Oke, Jadi Aisyah. itu ada yang poin 4 itu kan intervensi ya, Bu. Ya. Nah, kalau Oh, ya. Kayak gimana, Bu? Bentuknya. Baik. Nah, intervensi ini maksudnya kita bisa melakukan intervensi yang paling gampang saat ini kan edukasi bentuknya online ya, webinar misalnya. Seperti pengalaman teman-teman kemarin melakukan webinar itu teman-teman mengumpulkan data ya. Jadi kira-kira ada survei awal, tapi kalau teman-teman melakukan intervensi, sebenarnya kan kalau kemarin pada saat webinar teman-teman ada pre dan post test juga ya? Iya, ada Ibu. Ada ya. Nah, berarti data pre dan post test itu bisa diolah harusnya. Itu udah jadi tuh skripsi. Jadi kita melakukan risetnya kuasi eksperimental gitu. Seperti itu. Jadi kita pilih topik spesifik apa yang ingin kita survei, kemudian kalau ini sih mungkin memang data terbatas pada pengetahuan atau persepsi ya. Kemudian nanti kita intervensi dalam bentuk webinar tadi, misalnya 2 atau 3 jam. Kalau kemarin teman-teman sampai berapa? 3 atau maksimal 4 jam ya, setengah hari. Ya, sampai zuhur kan. Nah, tapi kita nanti bisa laksanakan keroyokan. Saya pikirnya kemarin gitu. Jadi kalau teman-teman sudah untuk topik ya, untuk tema kekerasan seksual dan perundungan ini, teman-teman pilih variabelnya, kemudian kita kembangkan instrumennya bersama, kemudian nanti kita rencanakan intervensinya seperti apa,
ya. Kemudian kita evaluasi itu dari intervensi tadi. Ya, jadi nanti kita tinggal membagi ketika data sudah terkumpul, datanya menjadi besar kan, datanya jadi banyak. Nah, kita tinggal berbagi tadi variabelnya, kemudian berbagi berdasarkan data di survei tadi ya, variabelnya, kemudian intervensinya tadi. Gitu. Jadi atau kemudian bisa juga wilayahnya. Karena kalau kita misalnya menggunakan kuesioner yang elektronik kan tidak hanya terbatas di UMJ, berarti kan data yang kita dapatkan. Itu bisa sampai ke seluruh Jakarta atau Jawa atau bahkan Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa nanti analisisnya juga by area misalnya. Kalau datanya ternyata terkumpul banyak, kita bisa bagi gitu. Jadi nanti masing-masing dengan topik spesifik pecahan dari apa yang sudah kita kerjakan bersama gitu. Jadi kita nanti bareng membuat proposalnya, mengembangkan instrumennya bersama, kemudian nanti topiknya spesifik sampai ke metode, sampai bab metode dan hasil ya. Ketika nanti kita sudah dapat data, analisisnya boleh bekerja sama nanti. Jadi kita tinggal berbagi. Boleh analisis siapa yang jago kuantitatif gitu ya untuk analisis data kuantitatifnya, data surveinya, tapi mungkin misalnya kita memerlukan ada yang kualitatif, misalnya, nah kita tambahkan tuh datanya, kita pilih beberapa yang akan kita wawancara misalnya, atau mungkin kalau perlu kita undang beberapa yang ingin kita lakukan FGD. Kemudian misalnya, sebenarnya paling gampang kayak kemarin itu, kita pilih orang-orang tertentu yang sebenarnya kita bukan kita ingin menggali sebenarnya dari mereka ya, katakanlah pejabat misalnya, tapi mereka itu kita jadikan narasumber misalnya gitu. Jadi membuat kita desain acaranya itu seperti talk show misalnya gitu. Nah itu kan kita yang mengatur. Kalau kita moderatornya, kita sudah tentukan pertanyaan apa yang akan dibahas. Jadi kita FGD tapi online, orang-orang nonton, boleh bertanya juga misalnya gitu. Nah itu jadi pada saat intervensi itu bisa dipecah-pecah lagi datanya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita tinggal bagi deh nanti pada saat pembahasan, kalau sudah hasil dibagi spesifik tadi ya berdasarkan topik penelitian masing-masing, tapi nanti pembahasannya bisa menjadi luas karena kita punya data yang sangat banyak. Sehingga diharapkan manfaatnya akan sangat besar gitu, bukan hanya untuk UMJ tapi juga bisa keluar. Nah, satu lagi kalau teman-teman ada yang mau rajin, ini bonus sih ya. Karena teman-teman sebenarnya nggak belajar analisis spasial ya, tapi kalau misalnya ada yang mau, silahkan lakukan analisis spasial karena kalau datanya besar, datanya luas, teman-teman bisa lakukan pemetaan kan, pemetaan potensi masalah misalnya gitu ya. Kita bisa kasih kode nih kampus mana yang ternyata dipersepsi memiliki potensi kekerasan seksual dan perundungan, misalnya gitu ya. Kita bisa lihat tuh tersebarnya seperti apa di Jawa misalnya gitu ya. Atau di Jakarta aja kan udah berapa tuh kampus? Muhammadiyah aja udah banyak banget. Kalau mau analisis spasialnya lebih ringkas di dalam kampus UMJ itu juga bisa kan? Indonesia punya UMJ punya berapa gedung tuh di dua kampus misalnya, kedua kampus besar kan? Ciputat dan Cempaka Putih misalnya gitu. Dan itu gedungnya dari gedung yang perkantoran ya, dari yang rektorat sampai ke gedung perkuliahan sampai ke asrama kan termasuk, jadi lingkupnya besar sekali. Nah misalnya spot-spot mana yang dianggap berpotensi terjadi kekerasan seksual dan perundungan. Dalam hal ini kekerasan seksual yang dimaksud itu bukan cuma kekerasan seperti yang tadi didefinisikan di undang-undang permen tadi ya, sekali lagi di kita bisa juga meliputi yang homoseksualitas dan lainnya gitu loh, yang pacaran. Kalau yang kemarin teman-teman bilang FWB ya, friend with benefit, pokoknya semua aktivitas yang melanggar gitu ya untuk kasus seksualitas sih terutama ya, dan perundungan. Sudah kebayang sih Bu. Tapi kalau misalnya intervensi
Apakah waktunya cukup juga, Bu? Soalnya kan deadline kita lumayan mepet ya, Bu. Ya, baik. Kita perkirakan nih, kalau kita mulai segera ya, kita breakdown deh dalam 4 bulan itu ada berapa pekan. Misalnya 4 kali 4 berarti 16 pekan. Jadi misalnya kita punya 14 minggu. Ya, kalau kita keroyok ini insya Allah bisa nih. Pekan pertama kita pilih tema untuk masing-masing ya, bagi tema. Jadi kita sudah punya ancar-ancar apa yang akan kita baca lebih banyak, kemudian sudah mulai membuat outline. Ya, pekan kedua kita sudah mulai membuat outline dan instrumen riset. Ya, setelah instrumen riset dibuat, kita sudah mulai memasukkan di pekan ketiga itu kaji etik. Oke ya. Nah, setelah sambil menunggu kaji etik, biasanya sih kalau saya sudah kita sudah punya draft instrumen tadi, kita sudah bisa melakukan uji coba untuk yang kuantitatif, uji coba kuesioner ya. Katakanlah seminggu sambil menunggu kaji etiknya keluar. Ya. Kaji etik sih selama saya membimbing, seingat saya tidak pernah sih ada yang sampai bermasalah. Kalau kita benar-benar membuat instrumennya itu serius gitu ya, jangan asal bikin. Mereka yang bermasalah dengan kaji etik itu biasanya yang tidak melakukan bimbingan. Jadi tiba-tiba dia langsung ngurus sendiri, tidak melapor ke pembimbingnya, sehingga justru pada saat sidang itu dipermasalahkan kuesionernya. Tapi kalau kita melakukan prosesnya bersama, kita saling membantu, mengingatkan gitu ya, saling berkolaborasi, saling menyempurnakan, insya Allah bisa tuh lolos kaji etiknya. Oke, sudah 4 pekan. Jadi dalam 1 bulan kita sudah mulai cicil data sebenarnya. Untuk penelitian yang kualitatif itu sudah bisa ambil data. Kalau ujian untuk pengambilan data kualitatif itu sebenarnya tidak terlalu berat saya kira ya untuk validasinya, karena cukup dengan validasi pakar biasanya. Ya, yang penting teman-teman ya tadi tuh jangan membuat sendiri kuesionernya, jangan ujuk-ujuk ambil data. Kita selesaikan di 1 bulan pertama sampai sudah ada kuesioner dan mulai cicil data. Nah, teman-teman yang mau intervensi berarti bulan kedua itu sudah bisa intervensi sambil kalau misalnya dalam 2 minggu kita bisa keluar kaji etik, berarti pekan ke-6 teman-teman sudah ada intervensi, sudah bisa melakukan intervensi. Intervensi ini kan ya kalau kemarin misalnya ya teman-teman yang riset FWB, kemudian melakukan webinar FWB gitu ya. Sebenarnya kan lamanya dicari sponsor ya, gitu ya. Nah, karena seminar nasional, jadi akhirnya dianggap ya biayanya jadi besar gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin webinarnya saja tanpa menghadirkan narasumber yang terlalu mahal gitu ya, yang perlu tarif tertentu misalnya, ya kita berarti bisa memanfaatkan katakanlah dosen misalnya atau teman-teman dosen di fakultas kedokteran itu malahan mereka minta loh sama saya. Mereka yang minta, kalau saya kadang-kadang diminta oleh lembaga manapun gitu, saya nggak pernah nolak. Hayu aja, saya akan bantu. Tetapi mereka itu malah mau diajak gitu loh. Ya, jadi kalau kita sediakan seperti ini, itu ada dosen UNJ juga dari fisik kalau nggak salah itu minta terus kepada saya tuh untuk jadi narasumber misalnya gitu ya. Dan dia memang dapat proyek nasional itu. Jadi dia malah nunggu-nunggu gitu. Nah, kita nggak perlu keluar uang karena kita punya dosen internal yang kualifikasinya cukup lah ya untuk membahas situasi kekerasan seksual. Cuma nanti kita nggak tahu ya kalau orang itu ya Pak Khairul Umam namanya itu, apakah karena dia sering kerjasamanya dengan Atma Jaya, Unika ya. Kalau kita kan maunya yang persepsinya lebih religius juga ya. Jadi mungkin kita malah panggil saja Ustadz Saiful Bahri misalnya atau Ustadz Abdul A'la misalnya yang dia juga dokter misalnya. Nah itu untuk intervensi saya kira bisa
dengan biaya minimal gitu. Jadi kita keroyok lah. Kalau memang diperlukan biaya, yuk kita patungan juga seperti kemarin misalnya gitu ya. Nggak masalah. Yang penting teman-teman dapat nih datanya. Jadi saya harapkan di bulan kedua teman-teman sudah punya data. Insya Allah juga dalam 1 bulan saya kira kaji etik akan sudah beres. Nah, tinggal bulan ketiga teman-teman analisis data. Ya kan? Kalau teman-teman sudah selesai analisis data, langsung bikin pembahasan. Bulan keempat, teman-teman sudah siap itu tinggal submit artikel. Ya, kalau misalnya ada yang jurnal yang memang sudah kena deadline, nah kita kirim ke sana, kalau diterima dia bisa muncul. Jadi teman-teman bahkan bisa publikasi sebelum sidang. Jadi harapan saya bulan keempat teman-teman ujian akhir semester, lalu sudah bisa sidang skripsi gitu. Gimana menurut teman-teman time frame-nya? Make sense enggak? Sebelumnya ini kan dikasih pilihan juga mau yang ngikutin topik ini atau tidak. Kalau misalnya kita mau tetap pakai judul yang kita pilih gimana, Bu? Ya, baik. Untuk topik saya tidak memaksakan ya teman-teman, saya menawarkan. Jadi untuk teman-teman yang memilih topik ini, saya akan fasilitasi secara penuh karena saya merasa bertanggung jawab terhadap kontennya juga, gitu ya. Tentu metodologi juga akan saya bantu semampu saya, ya. Saya kapasitasnya di mana. Tapi kalau sesuatu yang sulit, misalnya saya akan rekomendasikan teman-teman ke dosen lain yang lebih menguasai tentu ya. Misalnya statistikanya terlalu tinggi nih, atau tadi ya analisis spasial misalnya ya, mau konsul dengan dosen GIS-nya, tidak ada masalah ya. Sebelumnya juga seperti itu. Kami para dosen pembimbing juga saling berbagi ya kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya. Biasanya dosen yang lain juga minta bantuan saya untuk misalnya perilaku, misalnya gitu ya, teori perilaku dan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang memilih topik yang lain itu tetap disilahkan, dibolehkan. Tetapi kalau saya tidak menguasai kontennya, maka saya akan membimbing bagian metodenya, ya kontennya tetap akan saya bimbing semampu saya. Begitu ya, Syafira ya. Untuk semuanya, jadi kayak kalau dengan kayak gitu, apa baiknya yang topik intervensinya nggak kita akuin, cuman topik-topik yang lainnya aja Bu yang tadi Ibu kasih. Boleh silakan ya. Yang penting pekan ini saya harap teman-teman sudah punya outline, ya sudah punya topik, kemudian mulai mengembangkan outline. Itu aja dulu untuk pekan ini. Kita kerjakannya bertahap, jadi biar tidak merasa seperti tadi ya, merasa kayaknya nggak mungkin nih. Kalau kita kerjakan bertahap, saya rasa kita bisa saling mendukung ya. Baik, ada lagi? Mau nanya juga yang topik yang analisis spasial itu, kita kan memang nggak tahu tentang apa-apa ya. Tentang apa ya. Berarti kita belajar, kalau misalnya ada yang milih topik itu, berarti kita belajar dari awal lagi ya Bu, kayak tentang analisis spasial itu apa gitu. Ya. Iya betul. Jadi untuk analisis spasial itu saya sih kalau melihat teman-teman yang kemarin riset, kemarin itu memang datanya juga sama ya. Ambil datanya itu ke lapangan gitu. Cuma ditambahkan dengan aplikasi. Kalau teman-teman kan sebenarnya jago ya, itu masalah aplikasi yang tidak terlalu rumit, cuma tinggal menempatkan. Bentar, saya sambil ini ya, ngecas nih, baterainya habis. Saya ambil charger. Oke, baik untuk analisis spasial. Jadi teman-teman kalau merasa tidak sanggup, nggak perlu dilaksanakan, nggak usah ambil topik itu. Cuma kalau teman-teman misalnya lihat-lihat, tanya-tanya sama kakak kelas atau teman sekelas yang sudah teman seangkatan mungkin ya di peminatan yang lain sekarang sedang belajar. Kalau kami sih biasanya kalau sekolah ya boleh aja sit in gitu ya, ikut dengerin atau minta materinya, minta diajarin misalnya, itu silakan. Kalau teman-teman merasa bahwa itu cukup sederhana dan bisa dilaksanakan, hayu, karena itu biasanya itu sangat, kalau sekarang ya di zaman sekarang ini, pemanfaatan teknologi seperti itu menjadi nilai tambah yang
penting sekali gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti mau studi lanjut atau mungkin bekerja di tempat-tempat tertentu, maka kalau risetnya menggunakan teknologi seperti itu, walaupun tidak dalam tingkatan yang terlalu complicated ya, pesannya itu dia sudah memang kalian digital native ya, memang sudah generasi yang digital native. Tetapi masalahnya dimanfaatkan atau tidak si teknologinya gitu ya. Sekali lagi saya tidak memaksakan, itu pilihan alternatif yang saya bisa gambarkan dari pengalaman saya membimbing mahasiswa untuk riset gitu ya. Ada lagi? Silakan Tri Retno, Rizkin. Ya Bu, saya mau nanya. Kan tadi Ibu bahas topik yang tadi itu ya Bu ya. Kan saya baru ngambil skripsi semester depan. Berarti itu hanya untuk teman-teman yang mau skripsi sekarang ya Bu ya? Oke. Rizkin kenapa? Masih ada mata kuliah lagi semester depan? Udah nggak ada sih Bu, tapi saya maunya ngambilnya di semester depan aja. Oke. Berarti kamu nonton aja sekarang, santuy. Atau kalau kamu mau riset sekarang juga nggak masalah sih. Jadi masalahnya adalah kamu tidak mengambil di semester ini untuk KRS kemarin gitu kan ya? Iya Bu. Nah, jadi nanti sama saja, kamu tetap semester depan harus mendaftar kan, masuk SKS gitu kan, mendaftarkan di apa namanya? RPS-nya. Kok RPS? Apa namanya sih? KRS ya. Nah, jadi ketika kamu nanti masukin KRS, terus kamu langsung daftar sidang, nggak ada masalah. Jadi kamu sidangnya itu di awal semester. Nangkep ya, Rizkin? Nangkep kok Bu. Ya, jadi nanti masa studi kamu juga, kalau misalnya dia hitung bulan ya, kalau dia nggak hitung semester, dianggapnya masih 3,5 tahun kan, karena masih di awal semester gitu. Nah ini pentingnya buat kampus, karena mereka lagi, ya udah dapet sih sekarang sih ya, tapi untuk membuktikan bahwa memang UMJ, FKM UMJ itu unggul, ya di sini mungkin salah. Jadi kalau saya saran sih ya, kalau kamu waktunya bisa diatur, ambil aja sekarang, lakukan bersama dengan teman-teman. Ya, itu cuma masalah kapan boleh sidang. Ya, karena kamu belum, tapi prosesnya sudah kamu laksanakan dari saat ini. Buktinya kamu sudah punya pembimbing, udah punya ini kan? Udah punya SK bimbingan kan? Iya Bu. Iya, berarti kamu sudah boleh melakukan proses skripsi. Mau sidangnya tahun depan juga nggak ada masalah. Ya. Oke. Jadi silakan ya, itu pilihan. Baik, teman-teman, ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa melalui bersama dalam waktu yang kita targetkan ya. Teman-teman juga menjalaninya jangan dianggap beban ya. Jangan dianggap aduh susah, waktunya terbatas gitu. Ini kan kita punya target. Ya, kalau qadarullah misalnya nanti ada hambatan, ya kita antisipasi, kita buat skenario belokannya seperti apa. Yang penting saya akan membantu teman-teman ya, memfasilitasi teman-teman mudah-mudahan sampai selesai. Demikian ya. Terima kasih. Nanti Yes. sama teman-teman saya bimbingin lagi ya Ibu tentang topik itu. Tentang apa nih, Safira? Topik yang Ibu saranin kita mau gimana? Ya, baik. Ya. Kita ketemu lagi pekan depan atau gimana, teman-teman? Ini aja ya bimbingannya ya, boleh juga ya. Habis kuliah. Ya, nanti kita diskusikan lagi deh. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya. Semangat semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya buat kita semua. Oke. Saya tutup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.